Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmilawati dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membawakan artikel yang berjudul Pemanfaatan Handphone sebagai Media Belajar di Masa Pandemi. Sejak dinyatakan sebagai pandemi pada Maret 2020, WHO telah mencatat persebaran pandemi COVID-19 ini telah merambah di 224 negara. Hal ini terkesan menakutkan, namun tidak terlalu ganas jika seseorang yang terinfeksi hanya mengalami gejala ringan maupun sedang, seperti demam dan batuk yang bisa hilang dalam beberapa minggu. Namun hal ini sangat berisiko bagi kelompok rentan maupun yang memiliki masalah kesehatan menahun seperti jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Virus corona pertama kali ditemukan pada 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Cina. Pandemi COVID-19 ini berdampak besar bagi krisis kesehatan maupun ekonomi global. Pemerintah negara-negara di dunia telah melakukan langkah mitigasi atau kerjasama untuk menekan persebaran COVID-19 ini sekaligus melakukan pemulihan ekonomi global. Sudah lebih dari setahun sejak awal COVID-19 ini diumumkan di Indonesia. Penyakit yang menyerang sistem pernafasan ini pertama kali ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020. Hampir semua sektor berdampak, dunia perekonomian semakin melemah, menurunnya hubungan sosial. Hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi dan kepedulian antar sesama. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya meliburkan aktivitas belajar tatap muka. Hal ini berakibat pendidikan anak dituntut untuk lebih mandiri atau belajar daring. Di era globalisasi seperti saat ini, segala sesuatu dituntut untuk lebih maju. Contohnya seperti penggunaan handphone dalam proses pembelajaran daring. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah penemuan telepon genggam. Telepon genggam atau telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan judan konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Penemu telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April tahun 1973, walaupun banyak disebut-sebut penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola, divisi tempat Cooper bekerja, dengan model pertama adalah Dyna TAC. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya. Namun akhirnya sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan dengan total bobot seberat 2 kg. Untuk memproduksinya, Motorola membutuhkan biaya setara dengan $1 juta. Pada tahun 1983, telepon genggam portabel berharga $4.036 juta, setara dengan $10.090 juta. Setelah berhasil memproduksi telepon genggam, tantangan terbesar berikutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk mendukung sistem komunikasi telepon genggam tersebut dengan menciptakan sistem jaringan yang hanya membutuhkan 3 MHz spektrum, setara dengan 5 kanal TV yang tersalur ke seluruh dunia. Tokoh lain yang diketahui sangat berjasa dalam dunia komunikasi seluler adalah Amos Joel Jr. yang lahir di Philadelphia, tanggal 12 Maret tahun 1918, ia memang diakui dunia sebagai pakar dalam bidang switching. Ia mendapat ijazah bachelor 1940 dan master 1942 dalam teknik elektronik dari MIT. Tidak lama setelah studi, ia memulai karirnya selama 43 tahun dari Juli tahun 1940 sampai Maret tahun 1983 di Bell Telephone Laboratories, tempat ia menerima lebih dari 70 paten Amerika di bidang telekomunikasi, khususnya di bidang switching. Amos E. Joel Jr. membuat sistem penyambung switching telepon genggam dari satu wilayah sel ke wilayah sel yang lain. Switching ini harus bekerja ketika pengguna telepon genggam bergerak atau berpindah dari satu sel ke sel lain sehingga pembicaraan tidak terputus.
Karena penemuan Amos Joel inilah penggunaan telepon genggam menjadi nyaman. Penggunaan handphone saat pembelajaran daring menimbulkan dampak negatif dan positif. Contohnya seperti pertama, kita kurangnya interaksi dengan guru. Yang kedua, penggunaan handphone bisa membuat anak-anak kecanduan seperti bermain game, sehingga anak melupakan hal-hal yang positif seperti beribadah, sholat.